Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, abang kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wantariana dengan NIM 2401211028. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum dinamika populasi ikan dengan judul yaitu penentuan dan analisis umur ikan sebagai salah satu syarat tugas praktikum pengganti dinamika populasi ikan pada minggu ke-5. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu umur ikan. Umur ikan adalah jumlah masa yang dihabiskan oleh suatu individu ikan untuk hidup sebelum mengalami kematian, baik kematian yang disebabkan oleh kematian alami atau predator ataupun kematian yang disebabkan oleh adanya proses penangkapan oleh manusia. Kemudian di dalam pengelolaan perikanan, salah satu informasi yang sangat penting digunakan dalam mengetahui waktu lama hidup ikan, waktu pertama kali matang gonat ikan, struktur populasi ikan, dan sebagainya, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu yang namanya umur ikan. Oleh karena itu, sangatlah penting dilakukannya suatu studi penelitian untuk menentukan umur ikan. Berdasarkan hal tersebut, studi mengenai penentuan umur ikan sangatlah penting karena berhubungan dengan kelangsungan hidup ikan tersebut, baik di ekosistem alami yaitu di lautan. Kelangsungan hidup suatu jenis ikan, pertumbuhan ikan, dan aspek reproduksi. Aspek-aspek yang penting atau perlu diketahui dalam melakukan pengelolaan sektor perikanan diantaranya yaitu aspek pertumbuhan, aspek reproduksi, aspek rekrutmen, dan aspek mortalitas. Oleh karena itu, untuk memperoleh mengenai aspek-aspek tersebut, kita diperlukannya juga pengaruh yang juga akurat. Maka penentuan umur ikan yang dilakukan juga harus tepat dan benar. Secara umum, dalam penentuan umur ikan dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara atau dua metode. Metode yang pertama yaitu metode langsung. Metode langsung dilakukan dengan memberikan tanda atau tagging pada ikan yang ditangkap. Dan metode yang kedua yaitu metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini dilakukan dengan melihat tanda-tanda yang terdapat pada tubuh ikan yang sedang kita amati. Pengamatan dilakukan dengan meliputi bagian sisik, sirip, otolit, vertebratae, dan operculum pada ikan yang kita jadikan sampel. Baik, saya akan menjelaskan tentang life table atau yang disebut dengan tabel kehidupan. Secara harfiah, tabel kehidupan ini mencatat segala riwayat hidup dan matinya suatu populasi termasuk populasi ikan. Tabel kehidupan ini merangkum kemungkinan pada suatu populasi organisme akan hidup, mati, dan bereproduksi pada berbagai tahap kehidupan mereka di ekosistem. Life table merupakan salah satu cara dalam menganalisis angka kematian umur tertentu, termasuk umur ikan. Analisis ini disebut dengan survival analysis. Life table menerangkan riwayat suatu kelompok hipotesis atau yang disebut dengan hypothetical group atau suatu kohort populasi dengan riwayat kematian secara bertahap. Life table memberikan gambaran tentang sejarah kehidupan suatu kohort yang berangsur-angsur berkurang jumlahnya karena adanya kematian. Sehingga kita dapat melihat bahwa keuntungan dari life table yaitu yang pertama, tidak memerlukan standar populasi untuk membandingkan tingkat mortalitas. Tabel kehidupan atau life table sangat dibutuhkan dalam mempelajari suatu dinamika populasi termasuk dinamika populasi ikan. Karena life table ini memiliki peran yang sangat penting dalam populasi ikan
Data kematian dan fertilitas menurut usia diatur dalam tabel kehidupan. Sehingga apabila kondisi lingkungan berubah, populasi suatu jenis atau suatu spesies berubah terus-menerus, sehingga spesies tersebut mengalami perubahan ciri-ciri dan kemiripan struktural dengan spesies lain di suatu ekosistem. Kemudian model matematis tabel kehidupan atau life table terbagi menjadi 4 metode, yaitu 1. Model independen densitas untuk organisme dengan pemijahan diskrit atau berbeda yang memiliki rumus sama nt tambah T besar dikurang NT sama dengan T besar kali R kali NT, dengan NT merupakan ukuran populasi pada waktu tertentu dan T besar merupakan waktu dalam jangkauan tahun, R kecil merupakan laju reproduksi intrinsik, NT tambah T merupakan ukuran populasi pada tahun berikutnya. Kemudian hasil NT yang telah didapatkan apabila diplotkan dengan waktu atau time, maka akan membentuk grafik yang grafik tersebut membentuk eksponensial. Grafik ini menunjukkan populasi yang berubah setiap generasi di bawah kondisi kepadatan suatu independen. Dan yang kedua yaitu ada model dependent densitas untuk organisme dengan pemijahan diskrit berbeda. Perbedaannya di sini yang pertama adalah independen dan yang kedua merupakan dependent. Nah, dengan metode ini memperhitungkan seberapa dekat populasi dengan daya dukungnya, sehingga persamaan yang berbeda membutuhkan sebagian solusi ukuran populasi pada tahun berikutnya, atau dalam kurung NT ditambah T besar untuk pertumbuhan yang bergantung pada densitas. Memiliki rumus NT tambah T besar sama dengan NT tambah dalam kurung T kali R kecil kali NT dalam kurung K dikurang NT per NT. Nah, di sini terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu apabila 0 kurang dari R, T, dan kurang 1, maka populasi tidak akan melampaui dari K. Dan jika RT lebih dari 1 dan kurang dari 2, maka pertama-tama akan melampaui K, tetapi setelah itu akan turun lagi mendekati K. Dan apabila RT lebih dari 2 dan lebih kecil dari 2,7, maka dapat disebutkan bahwa populasi akan memiliki siklus yang stabil di atas dan di bawah dari K. Dan yang keempat, jika RT lebih dari 2,7, maka akan terjadi ketidakstabilan pada RT tersebut. Kemudian ada model yang ketiga, yaitu model independen densitas untuk populasi yang berkembang biak secara kontinu atau berkembang biak secara berkelanjutan dengan rumus dn per dt dikali 1 per n, maka hasilnya didapatkan R kecil, di mana N0 adalah ukuran populasi awal, E memiliki nilai 2,71828, dan R kecil adalah laju reproduksi intrinsik, dan T adalah waktu, dalam ini kurung tahun. Dan kemudian ada model yang keempat, yaitu model dependent densitas untuk populasi yang berkembang biak secara kontinu sama berkembang biak dan secara berkelanjutan. Model ini pertama kali diusulkan oleh Verhulst pada tahun 1845 dengan persamaan yang dia kemukakan, yaitu NT sama dengan K per 1 ditambah E pangkat dikurang dalam kurung R kecil maksimal dikali T. Sehingga sebagaimana model diskrit di atas, model ini mengikuti grafik logistik dengan pertumbuhan pertama akan meningkat secara lambat, lalu setelah itu meningkat secara tepat dan kemudian stabil secara perlahan mengikuti daya dukung. Baik, pada layar menunjukkan bahwa terdapat gambar grafik model matematis life table. Nah, yang pertama tuh gambar menunjukkan model independen densitas diskrit, dan gambar kedua yaitu model independen densitas
discrete, dan gambar yang ketiga menunjukkan independen densitas kontinu, ada yang eksponensial dan linear. Dan yang gambar keempat itu menunjukkan model dependent densitas kontinu. Kemudian selanjutnya membuat lab table menjadi metode sederhana dalam mengetahui informasi kelahiran, kematian, dan reproduksi dalam suatu populasi ikan. Dalam membuat lab table tersebut dapat menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu tabel kehidupan kohort. Tabel kehidupan kohort ini dapat dibuat berdasarkan jumlah semua individu ikan dari suatu populasi ikan tersebut di suatu ekosistem dalam kurung, atau mengestimasi ukuran populasi dari sampel ikan yang telah kita ambil di suatu tempat yang dijadikan tempat penelitian. Dalam membuat tabel kehidupan untuk sejarah hidup populasi ikan, kita dapat menghitung ukuran populasi dari masing-masing fase sejarah hidupnya dan jumlah telur yang diproduksi oleh organisme ikan tersebut pada saat mereka mencapai dewasa. Tabel kehidupan kohort ini sangat cocok untuk spesies-spesies yang bersifat semelvarus, yaitu spesies yang memiliki satu peristiwa reproduksi selama waktu hidupnya. Dan yang kedua yaitu untuk membuat lab table kita dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu tabel kehidupan statis. Tabel kehidupan statis ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pertama tabel kehidupan statis berdasarkan individu ikan yang hidup, dan tabel kehidupan statis berdasarkan individu yang mengalami mortalitas atau kematian. Tabel kehidupan statis ini digunakan untuk spesies yang memiliki peristiwa dengan reproduksi yang kompleks sehingga membandingkan ukuran populasi dari berbagai kohort. Terdapat dua asumsi yang diterapkan dalam membuat tabel kehidupan statis ini. Yang pertama yaitu bahwa proporsi individu untuk setiap kelas umur tidak berubah dan ukuran populasi juga hampir konsisten. Dan yang ketiga yaitu ada tabel kehidupan berdasarkan data mortalitas pada periode waktu tertentu dengan distribusi usia yang stabil. Tabel kehidupan ini akan berguna jika ikan yang digunakan oleh kita itu ikan tropis yang memiliki variasi kelas tahunan kompleks dan memiliki pola rekrutmen yang tidak konstan. Dalam kasus seperti ini, tabel kehidupan juga dapat digunakan untuk menggunakan catatan mortalitas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.